Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang berita panas yang menyampaikan Demokrat akan mengevaluasi Anies jika tak kunjung tentukan cawapres ya. Jadi ini tidak main-main. Ini disampaikan oleh Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief ya, yang menjadi pertanyaan apakah ini merupakan sikap partai atau hanya salah satu ya bagian dari Demokrat, yaitu Ketua Bapilunya saja, yaitu Andi Arief ya. Karena kita ketahui ya hubungan Anies dengan ketua umumnya masih fine-fine saja. Bahkan kemarin sempat terakhir ya belum lama mengunjungi Pacitan, tempat SBY yang merupakan ketua majelis tinggi ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh suara.com. Suara.com, Partai Demokrat berencana melakukan evaluasi terhadap pencapresan Anies Baswedan jika tak kunjung melakukan deklarasi cawapres hingga Juni 2023 ini. Menurut Demokrat, deklarasi pasangan capres dan cawapres teramat penting. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi, kata Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan Senin. Diketahui saat ini elektabilitas Anies mengalami kemerosotan dari sejumlah hasil survei. Menurut Andi, hal itu tidak terlepas dari lambatnya deklarasi cawapres. Memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya, tutur Andi. Kata dia, akan menjadi benar jika perbedaan jarak elektabilitas dengan capres lain sudah semakin jauh. Ia berharap deklarasi cawapres dapat meningkatkan kembali elektabilitas Anies ke depan. Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangan juga akan berat. Ntar kalau harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies, kata Andi. Sosok cawapres Anies. Sebelumnya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan tim 8 sudah memutuskan satu nama bakal calon wakil presiden cawapres untuk Anies Baswedan. Cawapres sudah kami putuskan di tim 8 jadi satu nama. Kemarin Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim ke Susilo Bambang Yudhoyono, katanya di kantor DPP Nasdem Jakarta Jumat. Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini ke Bapak Surya Paloh dan nanti dijadwalkan ke Presiden PKS Ahmad Saiku dan Habib Salim Segaf Al-Jufri. Tim 8 terdiri dari Partai Nasdem diwakili oleh Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Partai Keadilan Sejahtera diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Suro Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzamil Yusuf. Partai Demokrat diwakili oleh Sekretaris Jenderal Sekjen Teguh Rifki Harsha dan Iftitah Sulaiman Suryanegara. Sementara perwakilan Anies yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara. Hasil tim 8 itu, kata Willy, dilaporkan Anies Baswedan kepada para petinggi partai politik dalam koalisi. Paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023 di Gelora Bung Karno, GBK, ungkapnya. Willy tidak mengatakan siapa kandidat cawapres yang mendampingi Anies Baswedan, apakah dari internal koalisi atau dari luar koalisi. Sementara itu, Anies Baswedan menegaskan proses penggodokan cawapres sudah berjalan. Pada waktunya nanti diumumkan dalam waktu dekat akan bertemu Presiden PKS dan Habib Salim. Terkait pertemuan dengan SBY di Pacitan, Anies mengatakan sebagai bentuk silaturahmi dan melihat finalisasi pembangunan museum. Tentu diskusi politik, diskusi banyak hal, bukan hanya satu tema saja, ujarnya. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan hal yang panas dalam koalisi KPP ya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang di situ ada Nasdem, Demokrat, dan PKS. Demokrat ya terkesan tidak sabar ya
untuk segera melihat ya siapa yang sebenarnya akan dideklarasikan sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Dan yang menjadi pertimbangan adalah hasil survei yang terus merosot ya, sesuai yang disampaikan oleh Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief ya. Jadi ini hal yang harusnya bisa tidak sepenuhnya ya, survei itu ya, kita ketahui survei tidak sepenuhnya harus diambil sebagai pijakan ya, karena survei juga kita harus ingat gitu ya, siapa yang membiayai survei ya, dan survei itu saat ini belum ada ya transparansi ya. Kadang kita ketahui survei ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, survei itu ya justru menunjukkan hal yang anomali, padahal Anies sudah dideklarasikan, tetapi survei justru menaikkan nama ya baca pres yang belum dideklarasikan, bahkan belum melakukan manuver partai sosialisasi, yaitu awal-awal itu yang menjadi top survei itu adalah Ganjar ya, padahal Anies pada waktu itu sudah melakukan safari politik di berbagai daerah ya. Jadi tidak mungkin juga Andi Arief itu harusnya paham bahwasanya survei itu tidak bisa 100% dijadikan pijakan ya, dan survei itu kan terjadi tiap bulan ya, dan sifatnya nasional. 1.200 responden dengan memakai random stage sampling ya. Dan ini juga harus diteliti ya, siapa yang membiayai lembaga survei tersebut ya. Ada survei yang memenangkan terus-menerus Anies, ada survei yang terus-menerus memenangkan Ganjar, dan juga survei yang memenangkan Prabowo ya. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan. Juga disampaikan juga terjadi pada saat misalnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Anies ya hampir pada saat Pilgub DKI itu posisinya nomor 3, tetapi yang terjadi ya memenangkan kontestasi ya. Jadi entah ini tutup mata terhadap fenomena survei yang tidak bisa dijadikan pegangan dengan dukungan rakyat yang semakin ya yang semakin luar biasa. Kita ketahui relawan Anies sudah mulai tumbuh ya bak jamur di waktu hujan ya. Relawan terus bermunculan, kemudian jangankan relawan ya, dukungan dari ya grassroots partai yang ada di parlemen juga dinilai ya juga signifikan ya. Kita ketahui P3 ya, kita ketahui arah politiknya dukungan ke istana, tetapi grassrootsnya kita lihat siapa yang didukung ya, Anies Baswedan ya. Pun juga grassroots dari PAN yang elitnya masih di pegang kerah bajunya untuk terus mengikuti arah ayunan koalisi istana, tetapi grassrootsnya ya menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan ya. Jadi memang dalam politik ya harus ada momen yang harus kita itu cooling down atau bersabar menikmati manuver politik yang sudah diramu dan dirajut dari awal gitu ya. Jadi Anies itu dideklarasikan oleh Nasdem, dan ini ya di luar dari ya ekspektasi, karena Nasdem itu adalah hasil dari koalisi istana yang setelah akan selesai masa pemerintahan Jokowi ya justru keluar gitu ya, dalam tanda kutip, untuk menentukan nasib politiknya, untuk menentukan pilihan siapa yang berpeluang untuk memenangkan kontestasi Pilpres, yaitu Anies Baswedan ya. Jadi ketika semua partai politik dirangkul ke istana ya, dan hanya menyisakan Demokrat dan PKS ya, tidak ada yang menyangka bahwasanya Demokrat dan PKS ini ya akan bisa mengusung satu presiden ya. Kalau tidak ada aturan presidensial threshold, masing-masing partai pasti akan mengusungkan ya.
Nah, sedari awal ketika presidential threshold itu diberlakukan 20% gitu ya, maka hal yang mengejutkan ya datang dari dukungan dari Nasdem, yang itu membuka peluang untuk membuat koalisi dari partai koalisi ya, partai oposisi yaitu Demokrat dan PKS yang senantiasa konsisten mendukung ataupun ya menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan ini kembali lagi gitu ya dari apa yang disampaikan oleh Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief ya, harus dipertanyakan apakah ini merupakan sikap mayoritas partai atau hanya sifat sikap personal dari Andi Arief yang kebetulan memegang jabatan sebagai Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu Demokrat ya. Tidak mungkin juga melakukan hal-hal yang sifatnya akan memperburuk ya hubungan antara koalisi, yaitu saling mengancam ya kepada baca pres yang sudah lama digodok dengan susah payah ya, yaitu Anies Baswedan. Ya, kita ketahui hubungan Anies Baswedan dengan ketua umumnya baik-baik saja ya. Mereka sering intens acara bareng gitu ya, bertemu bareng, dan dapat ditafsirkan mempunyai chemistry yang kuat, yang salah satu ciri ataupun syarat Anies untuk menggait siapa yang akan dijadikan cawapresnya ya. Jadi Anies saya sudah lengket ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu ya, belum sampai 2 minggu yang lalu ya, Anies mengunjungi Pacitan, tempatnya Ketua Majelis Tinggi ya, salah satu majelis tinggi Partai Demokrat yaitu SBY gitu ya, untuk menyampaikan hasil ataupun untuk memperkuat silaturahmi ya, kemudian juga untuk melihat ya museum Ani Yudhoyono gitu ya. Dan bagaimana menyikapi ini? Nggak mungkin juga gitu ya, hubungan yang baru sudah dibangun sedemikian rupa justru ada penyampaian yang justru akan merusak hubungan, yaitu saling mengevaluasi ya, yang harusnya bisa dijaga. Nah, ini juga menjadi ancaman tersendiri kalau ini menjadi sikap partai ya, sikap partai yang diwakili oleh Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat ya. Nah, ini juga yang pertanyaan, apakah ini kode untuk mengalihkan dukungan ya, karena saat ini tidak ada alternatif lain bagi Demokrat sebagai partai oposisi untuk tetap menjalin ataupun mempertahankan koalisi yang ada gitu ya. Nah, kalau karena kedua baca pres yang sedang bertarung ya merepresentasikan ya tangan-tangan istana ya. Ganjar dari the ruling party yaitu PDIP ya, yang tentu saja akan kurang lebih akan melanjutkan ya kebijakan dan apa yang sudah dilaksanakan ataupun dikerjakan oleh Jokowi ya, artinya pemerintah, kebijakan dan lain sebagainya itu tidak akan jauh dari kondisi saat ini. Pun juga Prabowo misalnya atau Koalisi Indonesia Raya ya, itu ya kurang lebih ya masih dalam jangkauan istana atau Jokowi, yang pasti akan diplot akan kembali melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Jadi dua-duanya itu adalah koalisi istana, dan saat ini posisi Demokrat sudah konsisten selama 2 periode masa kepemimpinan Jokowi itu ya sebagai oposisi bersama dengan PKS. Masa waktu yang lama itu bisa dibubarkan untuk menyeberang ke koalisi ya istana ya. Justru ini akan membuat ya elektabilitas partai ya, sekali lagi elektabilitas partai itu juga apakah mereka tidak memikirkan ya dukungan itu akan beralih ataupun menyusut ya di tahun 2024. Jadi banyak sekali ya yang sudah berubah dari Demokrat dari awal ketika selesai masa pemerintahan SBY yang menjadi partai pemenang ya, menjadi partai pemenang selama 2 kali
kemudian merosot dan akhirnya pada periode setelah SBY ya menjadi partai dengan perolehan suara yang merosot. Nah, ini akan lebih jauh lagi merosot ketika tidak merawat koalisi persatuan, koalisi perubahan untuk persatuan ini ya, untuk melihat kembali lagi ya aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat yang ingin ya tetap mendukung Anies Baswedan untuk perubahan ya pemerintahan saat ini yang tidak baik-baik saja. Kita tunggu saja ke depan terkait keputusan Demokrat ini ya, apakah akan tetap setia dalam koalisi atau ingin berubah haluan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.